Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita yang kelima di materi lapisan bumi dan bencana alam ini, kita akan membahas tentang lapisan hidrosfer. Anak-anakku sekalian, cobalah perhatikan warna foto bumi yang ada pada gambar di slide ini. Kira-kira warna apa yang dominan? Ya, warna biru. Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselumuti oleh air sekitar 71%. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Dan 71% bumi kita terdiri dari air, di mana 97% air asin dan 3% air tawar. Dari 3% air tawar, 2% adalah es yang berada di kutub, sisanya di danau, sungai, dan air tanah. Jadi, lapisan hidrosfer meliputi seluruh air yang ada di bumi. Air sangat penting bagi kehidupan, karena hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan memerlukan air untuk berfotosintesis, sedangkan manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Nah, anak-anakku, jika semua makhluk hidup di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang dan habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi tetap? Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi yang disebut evaporasi. Dan uap air yang terkumpul di angkasa akan mengalami proses pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Kemudian awan akan bergerak sesuai dengan arah hembusan angin, dan jika awan sudah tidak dapat menampung uap air, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan yang disebut presipitasi. Dan air hujan akan mengisi kembali cadangan air yang ada di permukaan bumi. Dan proses ini berlangsung terus-menerus. Jadi, siklus hidrologi atau daur air merupakan suatu proses perputaran atau sirkulasi air secara berurutan dan terus-menerus dengan bantuan sinar matahari. Terdapat 3 jenis siklus hidrologi, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Nah, anak-anakku, siklus air ini menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi, curah hujan yang terjadi setiap tahun tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah dan ada kalanya curah hujan tinggi. Nah, apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai meluap sehingga berpotensi banjir. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, tingginya curah hujan. Ini menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Dan hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, atau sungai penuh dan tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Akibatnya, air akan meluap ke daratan di sekitarnya. Kedua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar pada slide ini. Jika sungai yang ada di tengah pemukiman penuh, kemanakah air akan meluap? Berdasarkan gambar ini,
kalian dapat mengetahui bahwa di daerah ini tidak ada tempat resapan air. Akibatnya, jika sungai penuh, maka air akan membanjiri pemukiman penduduk. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di suatu daerah, sehingga pemukiman di daerah tersebut semakin meluas. Akibatnya, daerah resapan air akan berkurang karena permukaan tanah terlapisi beton dan aspal yang tidak dapat menyerap air. Dan hal tersebut diperparah oleh penataan bangunan dan wilayah yang tidak memperhatikan sistem pembuangan air. Selain itu, kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Ketiga, akibat perilaku manusia. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar pada slide ini. Ini merupakan gambar kondisi sungai akibat perilaku manusia yang salah. Nah, apakah air di sungai ini akan mengalir dengan lancar? Ya, berdasarkan gambar ini, kalian dapat mengetahui bahwa sampah akan menghambat laju air di sungai. Perilaku manusia yang membuang sampah di sungai atau saluran pembuangan air akan memicu terjadinya banjir. Dan sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air di sungai atau saluran pembuangan. Akibatnya, ketika hujan, air tidak akan mengalir karena air terus tertimbun di suatu tempat hingga akhirnya meluap dan menjadi banjir. Selain perilaku membuang sampah sembarangan, pembangunan rumah di bantaran sungai juga dapat memicu banjir. Karena rumah bantaran sungai dibangun dengan menggunakan tepian sungai. Akibatnya, lebar sungai akan berkurang dan daya tampung sungai tersebut juga ikut berkurang. Dan ketika hujan terjadi, sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah besar dan akhirnya air akan meluap ke daerah sekitar. Banjir yang melanda suatu daerah dapat memberikan dampak yang serius. Dan dampak yang ditimbulkan oleh banjir meliputi kerusakan fisik hingga korban jiwa. Karena banjir dapat merusak bangunan seperti rumah, gedung, jalan raya, atau jembatan. Akibatnya jalur transportasi terputus dan pengiriman bantuan darurat terhambat. Banjir juga dapat mengontaminasi sumber air bersih karena biasanya banjir telah bercampur dengan lumpur. Dan apabila banjir bercampur dengan sumber air bersih, maka air bersih akan terkontaminasi. Akibatnya sumber air bersih akan menjadi langka. Selain itu, banjir dapat menjadi media penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Dampak lain dari banjir adalah kerugian ekonomi yang besar. Karena banjir yang menimpa daerah pertanian akan mengakibatkan gagal panen dan lahan pertanian menjadi rusak. Nah, kerusakan fisik yang disebabkan oleh banjir cukup parah. Butuh biaya yang banyak untuk merenovasi suatu bangunan atau lahan pertanian hingga dapat berfungsi kembali. Selain itu, banjir juga sering memakan banyak korban jiwa. Agar terhindar dari bahaya banjir, kita harus melakukan tindakan siaga banjir, baik sebelum, saat banjir, maupun setelah banjir. Dan hal terpenting yang kita lakukan adalah mempelajari lingkungan rumah kita, apakah daerah rawan banjir atau tidak. Kita juga harus mengenali tanda-tanda datangnya banjir di daerah kita. Selain itu, kita juga harus mengikuti informasi terkait pengumuman banjir dan letak posko evakuasi yang disediakan. Dengan demikian, kita dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan. Ketika banjir telah mencapai daerah tempat kita tinggal, kita dapat melakukan persiapan sebelum air meninggi. Dan jika muncul tanda-tanda banjir, kita dapat memindahkan semua peralatan rumah tangga ke
ke dalam rumah di tempat yang lebih tinggi. Karena hal ini bertujuan agar barang-barang tidak hanyut saat terjadi banjir. Kita juga hendaknya menyimpan dokumen penting ke dalam wadah yang kedap air, misalnya kantong plastik. Selain itu, matikan keran air serta matikan listrik. Karena hal ini untuk menghindari bahaya tersengat arus listrik dan korsleting. Serta mempersiapkan barang bawaan untuk mengungsi. Ketika air mulai meninggi, hendaknya kita segera mengungsi, karena akan lebih mudah dan lebih aman jika kita mengungsi sebelum air meninggi. Dan dalam proses evakuasi, ikuti jalur yang telah ditentukan. Apabila belum ada jalur evakuasi yang disarankan, maka pilihlah jalur dengan ketinggian yang rendah dan arus air yang tidak membahayakan. Dahului anak-anak, orang cacat, dan orang lanjut usia. Serta hal yang terpenting saat proses evakuasi adalah tetap tenang, tidak panik, serta ikuti arahan yang diberikan oleh petugas yang berwenang. Pada posko evakuasi, ada beberapa tindakan yang perlu diperhatikan. Salah satunya, jangan biarkan anak-anak bermain di daerah banjir, karena beresiko hanyut. Selain itu, kita harus saling membantu sesama pengungsi. Dan jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman dan ada arahan jelas dari petugas yang berwenang. Ketika banjir surut, kita dapat kembali ke rumah masing-masing. Dan ketika sampai di rumah, hendaknya kita jangan langsung masuk rumah. Perhatikan lingkungan sekitar rumah kita. Adakah benda berbahaya atau tidak? Selain itu, periksa keadaan rumah, seperti tembok atau atap rumah. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi rumah, apakah berpotensi runtuh atau tidak. Pastikan rumah cukup aman untuk dimasuki. Selain itu, kita harus memeriksa kabel atau alat elektronik yang terendam air. Jangan langsung menyalakan listrik karena hal ini berpotensi mengakibatkan korsleting. Dan ketika membersihkan rumah, kita juga harus berhati-hati jika ada hewan berbahaya di dalam rumah. Dengan melakukan tindakan siaga banjir seperti yang sudah kita pelajari, diharapkan kita dapat selamat dari bencana banjir serta mengurangi kerugian harta benda. Akan tetapi, tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan, karena tindakan siaga bencana bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dan sumber daya di lingkungan sekitar rumah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.